Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TB Geoma Channel. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Pak Bagus dari Ponorogo, yaitu saat ini usaha jualan fashion dan daging ayam, tertarik mau buka toko bangunan. Yang ingin saya tanyakan, apakah di dunia bangunan rawan diutang? Kira-kira berapa persen barang di toko bangunan yang slow moving ataupun yang sampai deadlock? Kita jawab satu-satu. Yang pertama, apakah rawan dihutang? Nah, ini untuk hutang piutang ini emang masalah klasik yang mungkin dari zaman dulu, zaman Nabi dulu, mungkin hutang-hutangan ini adalah ya sampai sekarang masih tetap membudaya. Oke, langsung aja. Ini kalau utang piutang di toko bangunan, itu yang pertama, orang yang berani ngutang itu siapa sih? Yang berani ngutang adalah orang yang sudah kenal dengan kita, yang sudah dekat dengan kita, yang udah berlangganan, atau mungkin dari tetangga dekat, dari teman. Jadi nggak mungkin orang yang nggak kenal, orang yang jauh datang belanja, saya mau ngutang. Itu hampir nggak ada, dan kalaupun ada hanya satu dua, dan itu emang ya kita dengan mudah pun bisa untuk menolaknya. Ya pertama karena nggak kenal, karena tempatnya jauh, kita nggak tahu asal usulnya. Dengan mudah ya nggak ada rikuh pekewuh, nggak ada sungkan, ya mungkin langsung bisa kita jawab, mohon maaf, tidak bisa. Nah, tapi yang jadi persoalan, yang berhutang khususnya di toko bangunan itu ya orang-orang terdekat yang sudah kenal. Nah, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita tega enggak? Kita sungkan enggak? Kita rikuh atau pekewuh atau enggak untuk menolaknya? Kadang kita juga serba salah. Mau kita tolak juga enggak enak. Mau diutangin juga nanti belakangnya gimana, apakah mudah untuk nagihnya atau akan komitmen dengan perjanjiannya, atau ini sesuai dengan janji mau bayar berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun gitu. Kembali lagi ke pertanyaannya tadi, apakah rawan dihutangi? Saya jawab rawan ya, karena yang namanya bangun, apalagi di kampung, di desa, itu nggak ada RAB, hanya gambar berjalan aja. Nah, itu biasanya meremen, membengkak. Jadi punyanya uang 1.000 untuk buat teras saja. Nah, setelah di tengah jalan, wah, kok kurang ini ya, kok kurang ini ya. Akhirnya yaitu merembet ke yang lain-lainnya. Nah, itu biasanya karena kan nggak mungkin untuk tukang nggak dibayar dulu, nanti malah nggak dikerjakan, ya kan. Nah, biasanya larinya ke toko materialnya. Ini saya bawa dulu ya, ini kurang, nanti minggu depan atau bulan depan. Nah, itu biasanya kasusnya seperti itu. Nah, jadi untuk toko bangunan itu ya emang ini ya saya kira lumrah, wajar itu di mana-mana itu hampir sama. Nah, terus bagaimana cara mensiasatinya? Apakah bisa nol perhutangan, bisa zero utang piutang? Ya kalau mau ya bisa. Kalau kita nggak rikuh pekewuh, kalau kita nggak sungkan, dan kita harus tegas. Nah, kuncinya di situ. Terus
dan dikelola secara profesional. Nah, kita ke depo bangunan, ke mall, ke minimarket itu kan nggak ada utang piutang. Kenapa bisa seperti itu? Ya pertama karena kita nggak kenal siapa pemiliknya. Terus kemudian di situ kasir juga harus laporan sesuai penjualan. Jadi nggak ada istilah kita beli rokok misalnya harganya 25.000, kita bawa uang 20.000, nanti kurangannya nanti sore ya, itu nggak ada, nggak di sistem modern seperti itu nggak ada. Jadi ya salah satu mensiasatinya ya hanya dengan cara itu, dikelola secara profesional. Nah, terus bagaimana kalau yang japri langsung, telepon langsung dengan pemilik, ngubungi pemilik langsung atau datang langsung ketemu dengan pemilik? Ya kembali lagi kita tegas atau enggak, kita sungkan atau enggak, kita rikuh atau enggak, itu aja. Jadi kalau sekali lagi pertanyaan rawan hutang piutang, rawan. Menginjak pertanyaan yang kedua, kira-kira berapa persen barang yang slow moving atau bahkan sampai dead stock atau stok mati, nggak terjual, hanya mengendap di toko saja. Nah ini untuk buka awal toko bangunan sebaiknya stok barang-barang yang fast moving dulu aja, yang cepat laku, bisa cepat berputar, bisa cepat berkembang, jadi barang bisa jadi uang untuk kulaan lagi, terjual lagi, kulaan lagi. Nah itu bisa cepat perputarannya, kecuali emang modal awalnya udah banyak, itu mungkin nggak masalah. Itu pun mungkin di awal barang-barang yang slow moving itu ya paling enggak di 5-10% aja, nggak usah terlalu banyak, sambil lihat perkembangan. Dan kita lihat juga posisi atau lokasi toko kita itu di mana. Kalau di kampung atau di desa, ya kita nggak usah stok barang-barang yang standar hotel, yang branded, yang mahal-mahal, mungkin shower yang panas dingin yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, itu ya itu hanya akan menjadi dead stock, stok mati. Nah, kecuali toko kita itu di perkotaan, dekat dengan perumahan-perumahan elit, dekat dengan ya ini lokasi-lokasi yang emang mendukung untuk kita berjualan barang-barang yang mahal, yang mewah, itu ya mungkin bisa kita stok juga. Jadi kalau tokonya udah di daerah, di pelosok, masuk ke dalam, kita stok barang-barang yang branded, yang mahal-mahal, ya nanti akan hanya menjadi dead stock aja. Jadi kita harus petakan dulu kebutuhan pasar kita itu seperti apa, kebutuhan masyarakat sekitar toko itu seperti apa. Jadi kalau dekat dengan perumahan elit kita stok barang-barang yang murah, itu juga mungkin akan kurang laku. Mereka pasti akan nyari barang yang bermerek, yang mahal, yang bagus, yang berkualitas. Jadi tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dipukul rata masing-masing toko. Walaupun itu dalam satu wilayah, misalnya dalam Kabupaten Magelang sendiri, itu juga beda-beda untuk kebutuhannya. Untuk yang di perkotaan, untuk yang di perkampungan, itu juga kebutuhan masyarakat sekitar itu juga beda-beda. Jadi kita harus pinter-pinter memetakan mana barang itu yang emang dibutuhkan masyarakat sekitar. Jadi jangan sampai kita salah stok barang. Ya memang kalau kita stok barang yang bermerek, yang mewah, yang ini ya tokonya mungkin kelihatan bagus, tapi nanti ya itu akan menjadi pajangan aja di toko, nanti uang juga tidak berputar, ya akhirnya menjadi dead stock itu tadi. Ya, jadi
untuk fast moving, slow moving itu ya emang itu butuh jam terbang, butuh pemetaan, butuh waktu untuk kita bisa memetakan, karena yaitu tadi masing-masing daerah berbeda. Tapi kalau untuk barang-barang kebutuhan pokok itu dari semen, besi, paku, kemudian kalau di sini ya kalsit, terus kemudian bendrat, cincin bagel, itu adalah barang-barang yang emang ya sehari-hari pasti keluar. Itu jadi bahan-bahan pokok untuk membangun. Cat sendiri juga ada cat yang fast moving, ada cat yang slow moving. Dari warnanya, dari peruntukannya. Misalnya untuk cat tembok sendiri ada eksterior, interior, ada cat genteng. Nah, itu juga ada yang fast moving, ada yang slow moving. Misalnya untuk dari segi warnanya, warna putih, warna SWS, warna krem, itu adalah warna-warna yang fast moving. Kemudian untuk warna-warna yang agak mencolok, yang itu kurang, slow moving maksudnya. Jadi dari segi warna pun kita harus bisa memetakan mana cat yang warna itu fast moving dan mana itu warna yang slow moving. Dari peruntukannya itu juga untuk genteng, cat genteng itu juga agak slow moving. Untuk cat tembok, eksterior, interior itu ya akan lebih cepat laku dibanding cat genteng. Jadi untuk pembahasan slow moving, fast moving itu banyak banget kategorinya. Dari satu item maksudnya satu kategori percetan pun juga dibagi-bagi ininya, mana yang fast moving, mana yang slow moving. Kemudian dari segi merek, misalnya untuk slot pintu pun ada yang fast moving, ada yang slow moving. Misalnya untuk slot pintu yang mahal, yang pakai pin, yang pakai kartu, itu saya kira juga akan menjadi barang yang slow moving. Nah, untuk slot pintu yang murah-murah, yang harga 60 sampai 80, 90, ya itu akan menjadi barang yang fast moving. Walaupun nggak tiap hari laku, tapi itu adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus kita stok juga. Kurang lebihnya seperti itu untuk barang mana yang slow moving, barang mana yang fast moving. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab langsung di kolom, nggak terlalu panjang ya saya jawab langsung di kolom komentar. Kalau misalnya harus pakai video, harus panjang lebar ya mungkin saya buatkan videonya selama saya masih bisa untuk menjawabnya dan itu dalam kapasitas saya. Kalau enggak ya mungkin teman-teman yang lebih berpengalaman, lebih senior, lebih berpengalaman mungkin bisa bantu di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.